Genap setahun pandemi COVID-19 di tanah air. Namun persoalan akurasi data tak kunjung tuntas. Kawal COVID menemukan perbedaan data yang jomplang antara laporan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Per 3 Januari misalnya, selisih angka kasus positif kumulatif mencapai 48.075 dan selisih kematian 4.932 orang. Masalahnya tak berhenti di sana. Temuan kami menunjukkan bahwa apa yang diinformasikan ke publik seringkali berbeda dengan apa yang dicatat pemerintah. Dan ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah sistem laporan harian yang dibuat Kemenkes untuk memfasilitasi data daerah. Lazim disebut Silapar. Sistem ini bersifat rahasia untuk internal saja. Namun ia bocor dan bisa diakses publik secara terbuka. Selain Silapar, Kemenkes juga menyediakan sistem All New Record. Perbedaannya, data Silapar terfokus pada angka detail dan tak menginput identitas pasien. Akses Silapar juga hanya diberikan kepada Dinkes daerah. Beda dengan All New Record yang memberi akses ke laboratorium dan rumah sakit. Dan di Silapar inilah kejanggalan data itu muncul ke permukaan. Komponen data muncul di Silapar lebih rigid ketimbang data sehari-hari yang dirilis ke publik. Kasus positif dimunculkan lebih detail ke banyak aspek. Begitu juga status perawatan pasien, apakah dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Menarik menyoroti angka kematian yang muncul pada data internal ini. Sebelumnya, mari kita persempit data ini hingga Terawan Agus Putranto diberhentikan dari jabatan sebagai Menteri Kesehatan dan Jokowi menggantinya dengan Budi Gunadi pada 23 Desember 2020. Di hari itu, total pasien COVID-19 meninggal mencapai 20.408 orang. Angka ini jauh jika disandingkan dengan data internal Silapar yang menyentuh 26.297 orang. Artinya, ada 5.889 kematian yang dilaporkan dari daerah ke pusat, namun angka itu menguap begitu saja. Tapi tunggu dulu, semua itu nggak berhenti di sini. Sebetulnya data kematian itu tak tunggal. Selain kematian terkonfirmasi positif, Kemenkes juga ternyata mempunyai data kematian probable. Kematian probable adalah saat pasien suspek memiliki gejala COVID-19 keburu meninggal sebelum mendapat hasil tes PCR. Dan kematian probable di Indonesia relatif tinggi. Data Silapar mencatat kematian probable per 23 Desember saja sudah mencapai 7.490 orang. Jika merujuk anjuran WHO, mestinya kematian probable dimasukkan juga dalam data kematian COVID-19. Tapi anjuran ini berisiko jika dituruti. Sebab, angka kematian COVID-19 di Indonesia akan terdongkrak naik. Jika kematian positif dijumlah dengan kematian probable yang muncul di data Silapar di hari terakhir Terawan menjabat sebagai Menkes, angkanya menyentuh 33.787 kasus kematian. Kalau kamu kebingungan soal angka-angka ini, bayangkanlah saat Stadion Gelora Bung Tomo ini penuh sesak oleh penonton. Ya, seperti itulah banyaknya orang yang meninggal akibat COVID yang tertera di data Silapar. Namun kenaikan angka ini tak berhenti di sini. Yang mesti kita pahami adalah sistem pengumpulan data Silapar baru bekerja sejak 1 September 2020. Itu artinya angka 33.787 yang muncul adalah angka yang baru terkumpul selama 4 bulan. Dari September, Oktober, November, dan Desember. Bukan angka kolektif sejak awal bulan Maret seperti rilisan harian Kemenkes. Karena itulah, tak menutup kemungkinan angka kematian COVID-19 yang terjadi di lapangan sebetulnya lebih banyak. Dan Menkes Budi membenarkan temuan kami soal data-data di Silapar ini. Saya tahu bahwa banyak keraguan mengenai integritas dari data tersebut. Buat saya sampai sekarang belum tahu mana yang benar. Tapi yang penting data itu harus benar. Karena kenapa? Itu tadi. Pertama, dia dipakai dasar untuk kita mengambil kebijakan. Jadi kalau itu tidak benar, kebijakan kita bisa salah ya kita.
Tak hanya itu, ia pun bercerita soal data kematian probable yang idealnya memang masuk dalam pencatatan data kematian COVID. Balik lagi memang harus diberesin. Walaupun saya juga hati-hati karena kalau belum positif COVID, kemudian dibilang COVID, ya kita nggak tahu. Ya. Kalau dia komorbid tapi belum dites tapi sudah gejala COVID, harusnya itu dimasukkan. Tapi bagaimana cara pencatatan datanya yang benar, itu sebaiknya kita duduk sama-sama aja. Itu kan sesuatu yang sesuatu yang pasti lah sebenarnya COVID sama nggak COVID kan kita tahu. Yang penting jangan ada niat untuk menyembunyikan atau jangan ada niat untuk menyajikan data yang salah, karena itu akan membuat keputusannya salah dan nggak akan dapat dukungan dari masyarakat. Artinya kan mengikuti anjuran WHO bahwa data komorbid bukan dimasukkan ke data angka. Iya, kalau data di dunia best practices kan udah ada. Gimana sih mencatat nama yang orang masuk COVID atau nggak COVID? Ya kita pakai data itu aja biar sama kan, aturan itu harusnya. Nggak usah takut, aku rasa sih. Tak hanya menunjukkan ketidakakuratan di pusat, data Silafar juga menguliti masalah data daerah. Yogyakarta misalnya. Di situs resmi provinsi, angka kematian per 31 Desember adalah 260 orang. Namun jika menilik data yang Dinkes Provinsi Jogja input ke Silafar, angka kematian naik 7 kali lipat jadi 1.973 orang. Begitu juga di Jawa Barat. Pada situs resminya, angka kematian per 31 Desember adalah 1.114 orang. Tapi data di Kemenkes mencapai 1.711 orang, naik 34%. Sengkarut data tak semuanya salah di pusat. Masalah datang saat daerah yang terkadang tak melaporkan temuan itu ke pusat. Dan contoh terkecil itu adalah Cianjur. Kamu bisa lihat pada peta sebaran kasus di situs Pemprov Jabar ini. Cianjur seolah seperti wilayah yang terkontrol dengan angka kasus relatif rendah. Ini janggal sebab saban akhir pekan ribuan warga Jabodetabek ke Cianjur untuk berlibur. Pada data Jabar, Cianjur masuk kategori aman karena angka positif hanya 221 kasus. Di Kemenkes, data yang diinput Dinkes Cianjur adalah 792 kasus. Namun, menurut data yang mereka rilis secara lokal, kasus di Cianjur mencapai 1.411 kasus, atau 2 kali lipat dari data yang mereka beri ke Pemprov dan pusat. Itu diselesaikan sama Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi memang karena itu sudah menjadi masalah Jawa Barat juga ya. Itu diselesaikan oleh seksi surveillance Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi makanya kenapa tiap hari pun membuat rekapitulasi secara manual juga yang dikirim ke kementerian juga gitu. Soal laporan tak update ini sebetulnya bukan hanya dilakukan di Cianjur. Kamu bisa lihat bahwa tiap harinya dari 514 kabupaten kota di Indonesia hanya kurang dari setengahnya yang rutin menginput data harian ke Kemenkes. Ada temuan soal daerah kira-kira yang memang tidak mencatat atau tidak melaporkan secara rinci mengenai kasusnya termasuk juga. Saya belum masuk sampai sedalam itu karena balik lagi adalah masalah urgent ya, saya mau beresin yang kenaikan pasca Nataru ini ya, karena ini urusannya sama nyawa pasien juga nyawa nakes, jadi aku taruh waktuku lebih banyak ke sana nih 2 minggu pertama. Tapi saya tahu itu short term dan mepet yang long term dan fundamental adalah masalah data ini. Sebenarnya data ini bukan hanya data ya, tapi data ini terutama bisa dipakai untuk melakukan program tracking dan tracing yang baik. Itu yang hulunya harus dibenerin. Itu yang flattening the curve, itu yang mengurangi kepadatan rumah sakit, itu yang mengurangi kematian. Kalau itu nggak diberesin ya setiap kali habis liburan naik ya begini. Kini kamu jadi paham. Kalau kamu pikir kasus COVID di Indonesia lebih kecil dibandingkan negara-negara lain, kamu perlu pertimbangkan jomplangnya data